Pemirsa, setelah Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka terkait kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, kini Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan KTP dan kartu keluarga atas nama Feryani Lim. Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen oleh penyidik Polda Sulselbar. Pemalsuan dokumen yang disangkakan itu terkait dengan seorang perempuan asal Pontianak, Kalimantan Barat bernama Feryani Lim yang tercatat dalam KK Abraham Samad. Feryani Lim diduga memakai lampiran dokumen administrasi kependudukan palsu saat mengurus paspor di Makassar pada tahun 2007. Pasalnya, ditemukan dokumen administrasi kependudukan Feryani di Jakarta dengan data berbeda, terutama perbedaan nama orang tua tersangka. Penyidik juga telah memeriksa 23 saksi, baik dari pihak imigrasi, kecamatan, dan kelurahan, serta pihak terkait lainnya. Dalam kasus ini, Abraham Samad sebagai kepala keluarga dan Feryani Lim sebagai famili. Polda Sulselbar akan memeriksa Abraham Samad sebagai tersangka pada 20 Februari di Makassar. Kemudian tanggal 9 Februari 2015 dilakukanlah gelar perkara yang dihadiri oleh tentunya penyidik sendiri dari Direktorat Polda Sulsel, dari Itwasda, dari Bitkum, dari Propam, di mana pendapat daripada peserta gelar bahwa terhadap saudara Abraham Samad telah cukup bukti untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Sementara Ketua KPK Abraham Samad dengan tegas membantah sangkaan polisi terhadapnya. Samad mengaku tidak pernah mengenal perempuan bernama Feryani Lim maupun alamat rumah yang tertera dalam KK yang dijadikan polisi sebagai salah satu bukti pemalsuan dokumen Samad. Meski demikian, Abraham Samad siap menghadapi proses hukum. Saya tegaskan bahwa saya tidak mengenal seorang wanita yang bernama Feryani Lim. Kemudian, saya juga tidak tahu persis tentang yang dituduhkan mengenai pemalsuan dokumen. Karena saya perlu jelaskan, alamat tadi yang disampaikan itu sejak tahun 1999 saya beralamat di rumah saya di Jalan Mataram. Oleh karena itu, secara pribadi saya bingung dengan kakak yang dimaksud, karena itu adalah rukun. Oleh karena itu, berdasarkan itulah tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini saya belum mengerti apa maksud tuduhan dan persangkaan yang dialamatkan kepada saya. Namun saya sadar, sejak dari awal saya sudah mendengar desas-desus bahwa saya dan Pak PW sudah menjadi target operasi. Ini saya sadar betul. Dan secara pribadi saya siap dan menghormati segala proses hukum. Seperti saya sampaikan sejak saya masuk ke KPK, bahwa saya sudah berkomitmen untuk mewakafkan seluruh jiwa raga saya untuk negara Indonesia yang saya cintai ini. Selain Abraham Samad, pimpinan KPK lain Bambang Wijoyanto juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Sedangkan pimpinan lainnya juga sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga terlibat kasus hukum. Dengan demikian, KPK praktis lumpuh. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, malam ini tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait kisru antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri mengadakan pertemuan di kantor Ma'arif Institute. Tim yang dipimpin Syafi'i Ma'arif ini membahas putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan Komjen Pol Budi Gunawan. Dan untuk mengetahui hasil pertemuan tim independen, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Priscila Dauhan. Ya, Sila, siapa saja yang hadir dalam pertemuan dan apa yang dibahas oleh tim independen? Ya, Dora, baru saja selesai pertemuan tim 9 yang dihadiri oleh hanya 5 orang anggota tim independen saja. Yang hadir antara lain yang pertama adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua Tim Independen Syafi'i Ma'arif.
Dan yang kedua adalah sosiolog Imam Prasojo, yang ketiga mantan Wakapolri Komjen Ogrurseno, dan juga yang keempat guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana, dan yang terakhir adalah pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Dan dalam konferensi pers yang cukup singkat ini yang sekitar 15 menit, tim independen ini akhirnya merekomendasikan 7 hasil pertemuannya pada malam ini. Dan yang pertama adalah bahwa tim konsultatif independen tetap pada rekomendasi awal bahwa tetap merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski beliau telah dihapuskan status tersangkanya. Dan yang kedua, bahwa tim independen juga berharap agar Presiden terus berupaya agar Komjen Pol Budi Gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dari pencalonan Kapolri demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, tim independen juga berharap agar Presiden segera memulai proses pemilihan Kapolri yang baru agar institusi Polri tetap terjaga solidaritasnya. Dan juga tim independen berharap agar Presiden segera turun tangan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan KPK yang sejumlah pimpinannya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang kelima, tim konsultatif independen juga merasa perlu memberikan masukan kepada Presiden atas adanya kekhawatiran tumbuhnya persepsi negatif di publik. Dan yang kemudian yang keenam adalah tim independen juga merasa khawatir terhadap merosotnya kewibawaan Presiden dengan adanya proses kriminalisasi yang terus berlangsung hingga saat ini, khususnya konflik yang terjadi antara KPK dan Polri pada saat ini. Dan yang ketujuh, Presiden juga perlu memastikan KPK agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagaimana diatur oleh Undang-Undang KPK pada saat ini. Dan Dora, demikianlah hasil dari konferensi pers yang diadakan oleh tim independen ini pada malam hari ini. Dora. Ya, Sila, hasil pertemuan tim independen pada malam ini, apakah Anda mendapat informasi akan menjadi rujukan bagi Presiden Joko Widodo dalam memutuskan siapa calon Kapolri yang akan dilantik nantinya? Ya Dora, tentu saja hasil dari konferensi pers ini akan menjadi rujukan selanjutnya kepada Presiden Joko Widodo. Dan tim dari independen sendiri berharap agar Presiden Joko Widodo bisa segera memutuskan siapakah calon Kapolri yang baru. Dan tentu saja tim independen mempertahankan rekomendasinya sejak awal bahwa agar Presiden tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan. Dan tim independen juga yakin bahwa rekomendasi ini akan menjadi rujukan yang kuat kepada Presiden agar tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan. Dan hal itu disampaikan sendiri oleh masing-masing dari tim independen yang hadir pada malam hari ini meskipun hanya berjumlah 5 orang. Dora. Baik, Priscila Dauhan, terima kasih atas laporan Anda. Priscila Dauhan melaporkan langsung dari Ma'arif Institute Jakarta.